Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada malam hari ini, Mas Rudi Yohanes mengakui keselamatan umat Islam, teman-teman. Buah roh adalah 9 buah roh. Apabila ada yang mampu melakukan itu, maka Yesus mengatakan apa? Tidak satu hukum pun menentang hal ini. Kalau ada orang membuat kasih, sabar, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya itu, tak satu hukum pun menentang, baik hukum Taurat, hukum Yesus maupun hukum Nabi Musa. Tidak akan ada yang menentang itu. Nah, jadi bagaimana orang yang tinggal di pedalaman? Apakah mereka itu bisa diselamatkan? Kalau dia mampu melakukan 9 hukum buah-buah kasih ini, buah-buah roh. Karena kebaikan itu dari Tuhan. Sekalipun dia tidak beragama, kebaikan itu dari Tuhan. Maka dia bisa menuju surga. Menuju surga itu tidak terikat kepada agama. Karena orang Kristen pun belum tentu masuk surga. Bahkan Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan apa? Tidak setiap yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak. Justru yang disalib di sebelah Yesus itu enggak pernah mendengar firman Tuhan. Kan? Tapi dia tidak pernah juga bertuhan kepada Yesus, enggak percaya dia. Tapi di lasma ini, di akhir hidupnya dia katakan, Yesus, ingatlah aku jikalau engkau datang sebagai raja. Apa kata Yesus? Hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan surga. Itu yang bisa saya jawab, Mas Suret. Sekarang saya bertanya juga hal yang sama. Bagaimana menurut Islam? Silakan. Misalnya saya Kristen, baiklah atau bagaimana? Atau saya di pedalaman, kayak Mas Suret juga. Apakah saya bisa masuk surga atau tidak? Silakan. Sebelum saya menjawab, ingin sedikit mengkomparasi dulu barusan. Saya buka Galatia 5, 22 sampai 25, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Rudi Yohanes. Ayat ini berbunyi begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, di ayat ini saya tidak menemukan poin bahwa orang yang ada di pedalaman itu masuk surga atau neraka. Saya belum menemukan poin sama sekali di dalam ayat ini. Karena begini, Mas Rudi, sejauh apa yang saya baca, nanti diluruskan, kalau memang salah diluruskan. Sejauh apa yang saya baca, syarat orang itu tertebus dosanya, setiap orang kan membawa dosa waris. Semua orang yang lahir itu lahir dalam keadaan berdosa. Nah, ketika lahir dalam keadaan berdosa, dia akan tertebus dari dosa tersebut ketika dia itu sudah dibaptis. Nah, syaratnya seperti itu. Nah, sedangkan di sini tidak ada keterangan dia itu dibaptis dan lain sebagainya. Jadi saya kira kurang mengena ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Mas Rudi. Kalau di dalam Islam bagaimana? Ada orang di pedalaman ya, ada orang di pedalaman tidak pernah mendengarkan agama Islam, tidak pernah didatangi oleh para ulama, tidak pernah ada dakwah Nabi sampai ke telinganya. Maka di dalam Al-Qur'an langsung dijelaskan secara tegas, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai ada utusan kami datang kepada mereka. Nah, ayatnya jelas. Jadi kami tidak akan mengadab sebuah kaum sampai kami datangkan utusan kepada mereka. Jadi ketika ada orang di pedalaman yang tidak pernah mendengarkan Islam, baik dari kalangan para ulama, dari kalangan para masyayikh atau para nabi, maka dia diampuni, jelas dia masuk surga. Seperti itu, Mas Rudi. Mungkin dari jawaban Mas Rudi tadi bisa dijelaskan lagi, karena syarat dan poin orang itu tertebus dari dosa saat dia lahir harus dibaptis, sedangkan orang yang di pedalaman tidak pernah dibaptis. Bagaimana Mas Rudi? Sekian, silakan. Oke, terima kasih.
Ini mulai seru ya. Saya suka yang begini-begini. Betul. Baptis itu adalah satu-satunya cara untuk mengikut Yesus. Cara untuk mengikut Yesus nggak ada lain selain baptis. Karena Matius 28 ayat 19 itu jelas mengatakan, karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu syaratnya baptis, pergi. Oke. Itu kalau kita ingin jalur keselamatan melalui Yesus Kristus. Paham ya? Sementara jalur keselamatan lain ada, yakni melalui agama Yahudi. Di mana itu terdapat Matius 5 ayat 20. Dengan jelas dikatakan, jikalau kehidupan keagamaanmu tidak melebihi daripada ahli Taurat dan Farisi, kita tidak akan bisa sampai ke sorga. Artinya Yesus secara tidak langsung mengatakan bahwa orang Taurat dan Farisi ini bisa menuju sorga. Ini melalui agama. Yang kedua melalui kasih karunia, harus dibaptis, harus ikut Yesus. Yang ketiga itulah Galatia tadi. Kau tidak punya agama Yahudi, kau tidak punya, bukan menjadi murid Yesus, tetapi kau di dalam hatimu, semua orang di muka bumi ini, mau orang purbakala, mau orang apa, pasti punya kasih. Hanya binatang yang tidak punya kasih. Binatang aja punya kasih kepada anaknya, apalagi manusia. Maka saya percaya akan ada satu orang yang sangat dikasih, yang bisa melakukan itu. Contoh, Henok. Henok tidak punya agama, dan dia bukan Yahudi. Tapi dikatakan di situ dia berkawan akrab, bergaul akrab dengan Bapa di sorga. Dengan apa dia berkawan akrab? Hanya ada satu petunjuk, yakni melaksanakan 9 buah roh. Maka tidak satu hukum pun menentang hal itu katanya. Baik itu hukum dunia, hukum agama, tidak satu pun menentang hal itu. Henok bukan beragama loh, dan dia hidup di pedalaman. Tapi dia katanya bergaul akrab dengan Tuhan. Kalimat bergaul akrab dengan Tuhan ini menunjukkan apa? Dia tidak mengenal Yesus. Yesus pada saat itu belum lahir, tapi dia mungkin mendengar firman Tuhan. Tapi Alkitab tidak menjelaskan dia mengenal firman Tuhan. Hanya dikatakan bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, pastilah berbicara langsung ya. Nah, kuncinya adalah orang yang disalib di sebelah Yesus. Dia tidak ada itu mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal hal Taurat, bahkan dia penjahat. Bisa dia ke sorga? Jadi ada jaminan. Nah, kemudian yang kedua, kamu mengatakan di dalam ajaran Islam, wah itu dia bisa ke sorga asal dia belum pernah mendengar firman Tuhan. Takutnya saya, sorga Islam berisi para penyembah berhala. Orang-orang zaman dahulu kan penyembah berhala. Dia belum mendengar Quran, belum mendengar firman Allah, dimasukkan Allah ke surga. Tolong kamu jelaskan, bisa nggak Allah memasukkan orang penyembah berhala yang tidak pernah mendengar firman Tuhan itu? Silakan. Oke, sebelum saya jawab, saya ingin mengkomparasi dulu sedikit. Tadi Mas Rudi mengatakan bahwa jalan keselamatan tidak harus melalui Yesus. Nah, jalan keselamatan tidak harus melalui Yesus. Bisa juga dengan beragama Yahudi, kata Mas Rudi Yohanes. Nah, ini sangat lucu sekali teman-teman. Jadi begini, sejauh apa yang saya temui dari perdiskusian antara Kristen dengan Islam, tidak ada jalan keselamatan kecuali mempercayai, beriman terhadap Yesus dan dia mati di tiang salib. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jelas ya, syaratnya baptis itu kalau Mas Rudi itu mengarahkan kepada, oh ini kan orang yang percaya, ada jalan keselamatan yang lain, yaitu mengikuti bangsa Yahudi, kata Mas Rudi Yohanes. Berarti kalau seperti itu Mas Rudi, jalan keselamatan menurut Kristen itu sangat banyak sekali Mas Rudi. Bukan hanya beragama Yahudi. Karena patokan Mas Rudi adalah ketika Yesus belum lahir, ada orang Yahudi, mereka juga selamat. Berarti Abraham juga selamat, karena Abraham bukan Yahudi.
Abraham bapaknya, bapak yang menurunkan dari Yahuda, Yakub punya anak Yahuda dan lain sebagainya. Dan juga terus bisa jadi Adam, bisa jadi semuanya itu tanpa agama apapun juga bisa selamat. Lah ini blunder. Kenapa saya katakan blunder? Berarti tidak ada kepastian untuk masuk Kristen berarti selamat. Tidak ada kepastian berarti. Karena Mas Rudi sendiri tadi mengatakan orang Kristen pun belum tentu selamat. Ternyata ada cara lain untuk bisa menyelamatkan diri, yaitu dengan beragama Yahudi. Nah, berarti sekarang orang-orang yang beragama Yahudi semuanya itu selamat, kan begitu? Tidak harus masuk Kristen untuk mencari keselamatan. Itu yang pertama. Nah, lalu bagaimana? Apakah di surga itu ada para penyembah berhala? Apakah di surga itu ada orang-orang yang syirik? Nah, kalimat saya kan jelas barusan. Syaratnya orang bisa masuk surga satu, ya, ketika dia ada di pedalaman, sama sekali tidak mendengarkan apa dakwah Islam, sama sekali tidak pernah mendengarkan dakwah Rasulullah dan para ulama. Wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengadab suatu kaum hatta naba'atha rasula, sampai kami mengirimkan utusan kepada mereka. Kalau sudah ada utusan, mereka mendengarkan Islam, tetap tidak beriman, maka jelas mereka akan diazab. Lalu bagaimana dengan kejadian akhbaru Makkah, tentang Mekah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW? Karena kalau kita melihat fakta sejarah, jarak antara Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu sangat jauh sekali, ratusan tahun. Nah, gak usah jauh-jauh kepada Nabi Ismail. Saya saja sebagai orang Indonesia mendengarkan kisah Wali Songo yang hanya 2 abad yang lalu. Sekarang saya hanya mendengarkan sekelumit saja cerita mereka. Hanya mendengar namanya, mungkin nama ayahnya, sebagian kecil cerita tentang ajarannya, tentang Wali Songo, padahal baru 2 abad yang lalu. Apalagi jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad yang sangat jauh sekali, ratusan tahun. Maka di sana ada istilahnya itu ahlul fatrah. Ada istilah ahlul fatrah. Siapa ahlul fatrah? Orang-orang yang tidak kesampaian dakwah Nabi, orang-orang yang tidak kesampaian dakwah utusan-utusan Allah. Bagaimana nasib ahlul fatrah? Maka kita lihat nanti di akhirat, orang-orang yang ahlul fatrah itu akan dikumpulkan oleh Allah. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara surga dan neraka. Ketika kebaikannya itu lebih dominan, maka mereka masuk surga. Mana dalilnya? Ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Seperti itu, Mas Rudi. Mungkin yang tadi bahwa jalan keselamatan bukan hanya dari Yesus, bisa jadi dari agama Yahudi, itu mohon diperjelas lagi. Berarti keselamatan tersebut tidak harus menjadi orang Kristen. Apapun agamanya, kalau dia berbuat baik, berarti dia masuk surga. Apakah begitu? Karena mematokkan kelahiran Yesus. Berarti sebelum Yesus lahir, apapun agamanya, kalau dia berbuat baik, berarti masuk surga. Apakah begitu? Lanjut, silahkan. Oke, terima kasih. Tadi kita berbicara tentang jalan keselamatan. Alkitab sudah menjelaskan 3. Yang pertama, itu Henok. Henok tidak beragama, tidak mengenal Yesus dan tidak ikut Yesus. Tapi dia bergaul akrab dengan Bapa di sorga, sehingga dia masuk ke sorga. Yang kedua, Elia. Elia beragama Yahudi. Ya, dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia masuk sorga juga. Yang terakhir, orang yang disalib di sebelah Yesus, dia tidak pernah mendengar nama Yesus, dia tidak pernah berbuat baik, tidak pernah beragama, tetapi detik terakhir hidupnya, dia berjumpa dengan Yesus. Dia hanya mengatakan, kita memang tidak pantas, orang ini tidak pantas untuk dihukum, kita memang pantas, katanya. Yesus, ingatlah ketika engkau datang nanti sebagai raja, ingatlah akan aku. Hanya itu, nggak banyak-banyak. Ya, jadi 3 jalan keselamatan ini itu sudah digariskan dalam Bible. Dan yang terakhir, yang ketiga itu kan kasih karunia. Yang terakhir adalah orang yang mampu melaksanakan Galatia itu.
Galatia 6 ayat 5 ayat 22 23. Tidak ada cerita. Sekalipun dia tidak mengenal Yesus, betul, sekalipun dia tidak mengenal Yesus, tidak ada urusan. Oh, sekalipun dia tidak menyembah Bapa di sorga, iya. Karena kalimat itu sudah jelas, tidak satu hukum pun menentang hal ini. Termasuk hukum Bapa di sorga, hukum Musa, hukum Yesus, tidak akan menentang. Pertanyaannya, siapa yang mampu melakukan itu? Hanya satu orang. Yang menghasilkan buah-buah roh itu hanya Henok, yang lain tidak ada. Karena Henok tidak mengenal Nabi, tidak mengenal ajaran, tapi dia bergaul akrab dengan Tuhan, artinya dia melaksanakan buah-buah roh. Nah, bagaimana dengan orang-orang di pedalaman? Maka kami hanya bisa mengambil satu contoh ketika zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh apa yang terjadi? Nuh berbicara di satu tempat. Apakah itu sampai ke RRC? Enggak sampai. Apakah itu sampai ke Afrika? Enggak sampai. Karena saat itu komunikasi, telekomunikasi enggak ada. Paling dia bicara itu radius 200 meter, orang mendengar dari mulut ke mulut. Maka Tuhan memusnahkan semua manusia saat itu. Apa yang terjadi? Kita baca 2 Petrus, kalau enggak salah 2 Petrus berapa ya? Nanti saya cari dulu ya. Mengenai Yesus turun ke dalam alam maut, menginjili orang-orang yang di zaman Nuh. Bentar, biar jangan jadi apa, aku tuliskan dulu ya. Orang-orang yang meninggal di zaman Nabi Nuh. Bentar dulu, biar jelas. Saya agak lupa ya. Bentar ya, saya bukakan dulu ini. Kok kayak gini ya? Ini. 1 Petrus 3. Aku bacakan dulu ya, 1 Petrus 3. Biar jelas. 1 Petrus 3. Ya. 1 Petrus 3 mulai dari 18 itu ya. Bentar ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi untuk orang tidak benar loh. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah bangkit menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi menginjil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi kenapa perbedaan zaman Nabi Nuh dengan Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora itu wilayahnya kecil. Jadi ketika Lut di situ berkata-kata kepada orang itu untuk mengenal Tuhan, mereka tidak mau, maka dimusnahkan. Tidak ada ampun bagi mereka. Tapi zaman Nabi Nuh seluruh dunia dihanyutkan. Sehingga Yesus turun ke dalam kerajaan maut, menginjili. Mungkin itu yang kamu bilang, nanti di hari akhir dipanggil. Kalau kami tidak, ya sudah menginjili. Jadi tidak ada lagi cerita tidak mengenal. Ya sudah diinjili. Bagi yang mau masuk, yang tidak. Kamu tadi berbicara tentang Abraham. Betul. Abraham mati tidak bisa jalan ke surga, nggak ada. Bagaimana Abraham bisa ke surga? Maka bacalah Matius 27 ayat 53, 50 sampai 53. Semua kubur orang-orang soleh terbuka dan mereka pergi ke kota Kudus. Ya, dengan kematian Yesus dia turun ke dalam kerajaan maut, maka orang-orang soleh bebas dari hukum maut. Contohnya Samuel itu masih di dalam tanah. Ketika kita baca di 1 Samuel ayat 28 itu ya, itu jelas dikatakan apa? Keluar dari dalam tanah sosoknya Samuel itu. Nah, dengan keilahiannya. Itu masih belum ke surga Samuel, belum. Maka setelah Yesus disalibkan, turun dalam kerajaan maut, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dilepaskanlah orang-orang soleh ini. Nah, jadi sekarang kita ke arah Islam. Makanya saya bilang, tegaskan dulu.
Sangat mungkin orang penyembah berhala, mereka kan tidak pernah mendengar Injil firman Tuhan. Mereka tidak mendengar Allah firman Allah SWT. Saya tidak bilang kafir Quraisy, tapi banyak penyembah-penyembah berhala, bahkan sampai hari ini banyak. Mereka belum pernah membaca Quran, mendengar, Nabi pun belum datang kepada mereka. Apakah mereka semua akan dibawa ke surga? Nabi Muhammad sudah wafat. Bagaimana orang itu mau diselamatkan lagi? Berarti semuanya masuk surga dong, enak. Apalagi dia tuli. Tuli dia menyembah berhala, pasti masuk surga dong dalam ajaran kalian. Karena dia tidak terikat hukum itu, karena nggak bisa mendengar. Dan itu. Monggo silakan, gantian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Mas Rudi Yohanes mengakui keselamatan umat Islam, teman-teman. Tadi di awal Mas Rudi Yohanes mengatakan bahwa jalan keselamatan itu tidak harus melalui Yesus Kristus, tapi juga bisa melalui cara yang lain. Lalu Mas Rudi Yohanes menyampaikan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang melakukan apa yang tertulis di Galatia 5 itu, maka dia masuk surga. Sekarang kita lihat apakah umat Islam melakukan yang ada di sana. Satu. Tetapi buah roh ialah yang pertama kasih. Umat Islam melakukan kasih. Islam diperkenalkan oleh Allah pertama kali di dalam Al-Quran dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi maha penyayang. Kedua, sukacita. Apakah umat Islam ini bersukacita? Jelas, karena perintah Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bersukacita, tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Tiga, damai sejahtera. Damai sejahtera apakah diajarkan oleh umat Islam? Jelas diajarkan, saudara, baik di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Damai sejahtera itu selalu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti apa? Damai sejahtera, bahwa negara Indonesia contohnya, mayoritas ini umat Islam ya di Indonesia, dan ada yang namanya MUI. Bagaimana fakta yang terjadi? Damai sejahtera. Karena apa? Karena mayoritas pemerintahan semuanya dari orang-orang Islam. Tidak usah tak butuh dalil kalau damai sejahtera. Kita hidup di Indonesia saling berdampingan, saling berjabat tangan, satu mimpi, satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kesabaran. Kesabaran apakah diajarkan oleh umat Islam? Oh jelas. Jelas. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sabar diajarkan. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu kemurahan. Kemurahan. Allah itu punya sifat al-mu'ti, yang maha memberi. Al-wahhab. Jelas itu diajarkan. Makanya Allah paling tidak suka orang yang ketika mau memberi, mau bersedekah tapi diungkit-ungkit. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatsba'uhal adha. Menolak dengan cara baik itu lebih baik daripada memberi namun nanti diungkit-ungkit. Sedekah itu diajari sekali, diajari dengan terang-terangan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ceramah Rasulullah pertama kali ketika beliau hijrah ke Madinah, apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, sukalah kalian memberi makanan kepada fakir miskin, dan solatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur. Ceramah Rasulullah pertama kali adalah tentang kemurahan, bersedekah, baik hati. Kemudian Rasulullah mengatakan ciri-ciri orang yang diterima amal ibadahnya, hatinya murah, suka memberi, dan lain sebagainya. Syaka rajulun ilan nabi qaswata qalbihi. Suatu saat ada sahabat datang kepada Nabi mengutarakan hatinya yang keras.
Apa kata Nabi? At'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kamu yang senang bersedekah kepada fakir miskin dan berbuat baiklah kepada anak yatim. Berarti bersedekah, bermurah diri, memberikan apa yang kita punya kepada fakir miskin, menunjukkan hatinya lembut, tidak keras. Dan banyak sekali dalilnya. Kemudian di sini kebaikan. Kebaikan apakah diajari? Ya tambah diajari lagi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perkara baik itu dapat menghapus dosa kalian. Beramal soleh. Seperti surah Al-Kahfi ayat terakhir tadi. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka beramal baik, berbuat baik dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelemah lembutan atau kesetiaan. Setia, adil itu juga diajari oleh Allah. Setia, adil dan lain sebagainya diajari. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian karena adil itu dekat dengan takwa. Nah, kemudian kelemah lembutan. Lemah lembut semakin banyak lagi. Kemudian penguasaan diri. Penguasaan diri, tidak sombong, tidak congkak. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika ini dijadikan dalil oleh Mas Rudi Yohanes, yang melakukan ini adalah orang-orang yang selamat tanpa jalan melalui Kristus, maka umat Islam berarti selamat di akhirat menurut Mas Rudi Yohanes. Sekian, terima kasih. Oke, aku jawab. Terima kasih juga sama Wafi. Tanpa sadar dia mengakui keselamatan ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Artinya keselamatan ada di ucapan Paulus. Maka angkat dia menjadi rasulmu. Terima kasih kau memuji Paulus malam ini. Beda dengan Sinandar, beda dengan yang lain-lain yang mengatakan Paulus itu serigala berbulu domba. Dan terima kasih juga kau percaya ada keselamatan di dalam kitab suci orang Kristen, sekalipun dia bukan Kristen. Memang iya. Dari dulu pernah saya ditanya orang, apakah mungkin orang Islam masuk surga? Saya bilang mungkin. Bagaimana caranya dia mungkin masuk surga? Asal bisa melaksanakan 9 buah roh. Kalau dia melalui Islam takkan ke surga, saya bilang. Kok bisa begitu sang debater? Buktinya si Wafi malam ini mengakui melalui Islam dia tidak akan ke surga, tapi melalui Galatia 5:22-23 dia ke surga. Puji Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Kok bisa begitu sang debater? Kau tanya sama si Wafi ini baik-baik. Siapa orang Muslim yang sudah masuk surga? Gak ada. Makanya mereka sampai kapanpun tidak akan masuk surga karena tidak ada bukti. Bahkan yang dibilang si Wafi, orang yang belum didatangi Rasul akan masuk surga, bukti pun tidak ada. Maka satu-satunya cara mereka menuju surga hanya melalui Galatia 5 ayat 23. Dan mereka tetap bisa beragama Islam. Kalau mereka memaksakan diri untuk dari Islam itu menuju surga, gak ada cara, gak ada jalan. Dan tidak ada bukti. Apa yang bukti bisa mereka berikan? Kalau saya dari tadi sudah saya sebutkan bukti. Orang yang tidak beragama Henok, orang yang beragama Elia, orang yang kasih karunia, yang disalib di sebelah Yesus. Dia tidak beragama, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus. Hanya di detik akhir hidupnya. Dia mengatakan, ingatlah aku jikalau engkau datang sebagai Raja Surgawi. Maka Yesus mengatakan, hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan surga. Lah Islam, siapa yang sudah di surga? Enggak ada, hanya janji, masih janji. Makanya Wafi enggak percaya jalan ke surga melalui Islam, tapi dia percaya jalan ke surga melalui Galatia 5 ayat 22-23. Saya tidak pernah bisa menghalangi itu. Karena ayat itu memang berkata begitu, kalau kau mampu melakukan 9 buah roh, silakan Wafi. Tapi bukan saya katakan sifat Tuhan, tidak. Kau akan gagal di satu hal, apa itu? Ketika kau mengatakan saudaramu kafir, hukum Bible mengatakan apa? Kau harus dibawa ke mahkamah agama. Artinya kau sudah bersalah di situ didakwa, maka kau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga.
kalau kau mau masuk kerajaan surga, jangan sebut kawanmu kafir. Karena Yesus benci kali dengan ucapan itu. Karena pembuktian kafir itu di pengadilan agama, bukan di pengadilan kita. Sekalipun orang itu tidak pernah menyembah Yesus, buktiin yang disalib di sebelah Yesus itu masuk surga, nggak pernah Yesus bilang, kok kafir, kok nggak bisa ke surga, nggak ada. Ya Wafi, saya tidak pernah mengatakan Islam tidak bisa ke surga, bisa, asal melaksanakan Galatia 5 ayat 22-23. Hanya itu jalan kalian ke surga, karena sudah ada bukti. Kalau jalan kalian ke surga sesuai isi Al-Quran, tak akan satu pun kalian ke surga, karena tidak ada bukti. Terima kasih, silakan. Oke, Galatia 5 ayat 22 dan 23 adalah jalan menuju ke sorga tanpa melalui Yesus Kristus. Itu yang disampaikan oleh Pak Rudi Yohanes, saudara. Nah, berarti saya mengakui apa yang disampaikan oleh Paulus dong. Loh, kalau Islam itu begini, Mas Rudi. Islam itu diajarkan unzur makila wala tangzur mangkola. Ya. Kita itu lihat apa yang dibicarakan tanpa melihat orang siapa yang berbicara. Jangankan Paulus, Mas Rudi, iblis pun kalau perkataannya benar, kita ikuti. Gitu loh. Jangankan Paulus, iblis pun kalau berkata benar, kita ikuti, Mas Rudi. Tetapi ya perlu digarismiringi. Paulus ini sebenarnya masuk surga apa tidak gitu loh. Karena saya curiga justru Paulus gak masuk surga, Mas Rudi. Yang mengatakan Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu saya curiga beliau itu tidak masuk surga. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Paulus di dalam Filipi 3 dengan tegas mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Dia membuang jauh-jauh hukum Taurat. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, atau kalian katakan Yesus Kristus, itu titik iota pun tidak akan meninggalkan hukum Taurat. Sangat menjaga bahwa hukum Taurat ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada utusannya yaitu Musa. Musa mendapatkannya di Gunung Sinai. Dan salah satu jalan keselamatan, kata Mas Rudi Yohanes, dengan mengikuti agama Yahudi, tidak harus Kristen. Ternyata Paulus bilang hukum Taurat itu sampah dalam Filipi 3 itu. Nah, jangan-jangan Paulus yang gak masuk surga gitu loh. Nah, mungkin itu Mas Rudi. Dan kemudian begini Mas Rudi, sekarang ini perkembangan pertanyaan dari saya ya, pertanyaan dari saya. Sebenarnya ini saya penasaran, Mas Rudi, penasaran. Ketika Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, padahal Yesus sangat memuji-muji hukum Taurat, kira-kira yang Mas Rudi pilih itu perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Sekian, silakan. Oke, terima kasih. Ini enaknya kalau berdiskusi dengan sang debater, semua bisa dijawab dan semua bisa dijelaskan. Wafi dengan tegas mengatakan, kalau iblis pun berbicara kebenaran, mereka percaya. Saya salut melihat kau Wafi. Jangankan kau, Allah SWT aja percaya terhadap ucapan iblis. Apa katakan iblis? Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Kebangkitan itu berasal dari ucapan iblis, bukan dari ucapan Allah SWT. Baca Al-Quran surat 7 mulai 12 sampai 25. Allah SWT percaya sama ucapan iblis. Berilah aku tangguh sampai hari mereka dibangkitkan. Apa kata Allah? Oke, aku beri kau tangguh. Kenapa? Karena Allah percaya sama ucapan iblis. Oh, betul ini, nanti sampai hari kebangkitan. Iblislah yang menolong kalian sehingga kalian ada kebangkitan. Kalau Allah bilang apa? Begitu mereka itu mengikut kau, mereka akan kulamparkan ke dalam neraka. Ternyata mereka ikut iblis, tetapi tidak lempar ke neraka. Dan yang anehnya lagi sekarang kawan, peristiwa Isra dan Mi'raj, Adam di langit ke-1, Isa dan Yahya di langit kedua. Adam sudah wafat, dibangkitkan. Yahya sudah wafat, dibangkitkan. Kenapa iblis masih berkeliaran sampai hari ini? Nah ini, dengan apa Adam hidup di langit ke-1? Dengan apa Yahya hidup di langit kedua?
mereka sudah koid. Dengan apa di langit ketiga ada Yusuf, di langit keempat Idris, di langit kelima Harun, 6 Musa, 7 Ibrahim, yang sudah mati kok sudah bangkit. Kenapa sampai hari ini iblis masih ada, sementara jatah penangguhan iblis sampai hari mereka dibangkitkan? Nah ini lawak. Kemudian yang kedua, Paulus tidak masuk surga. Kalau kamu tanya saya, Paulus masuk surga apa enggak? Saya hanya bisa berargumen kepada Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Keuntungan yang bagaimana? Paulus itu mati martir. Maka masuk ke Wahyu 21 dan Wahyu 22. Aku melihat di bawah tahta itu jasad mereka atau roh mereka yang mati martir. Mereka itu sudah di bawah tahta Tuhan. Dia tidak ada alasan untuk tidak mengatakan Paulus itu masuk surga. Karena dia mati martir, bukan mati kena racun atau sakit. Enggak. Dia dipenggal kepalanya, mati martir. Memang sadis matinya, tapi enggak masalah. Memang itu dinubuatkan. Sudah. Kemudian kau mengatakan, Paulus mengatakan hukum sampah. Kalau karena hukum Taurat, tidak satu orang pun bisa sampai ke surga kecuali Elia. Alkitab memberi contoh, hanya Elia lah yang hidup di bawah hukum Taurat dan masuk ke surga. Selebihnya ada? Enggak ada. Bahkan Samuel, nabi bapa di surga yang suci, tidak bisa ke surga. Dia hidup di bawah hukum Taurat, mati artinya ada dosa. Abraham, bapak segala bangsa, mati tidak bisa ke surga. Yesuslah yang menebus dari dalam alam maut. Dengan apa mereka ke surga? Itulah hebatnya Bible. Diceritakan bahwa Samuel belum ke surga, pan dia suci. Dia tertawan di dalam alam maut ketika dipanggil oleh Raja Saul, oleh tukang tenung wanita itu, peramal wanita. Dia melihat katanya cahaya suci muncul dari dalam tanah. Sesuci apapun dia tetap masih tertawan di alam maut. Tidak ada yang ke surga. Mereka ke surga setelah Yesus turun dalam kerajaan maut mengalahkan si iblis. Sehingga ada jalan menuju surga. Sudah. Kalaupun ada ucapan Paulus mengatakan itu sampah. Sama saya juga sampah. Kalau orang sudah bisa melaksanakan Galatia 5 ayat 22-23, apakah hukum Taurat masih diperlukan? Tidak diperlukan. Apakah hukum kasih masih diperlukan? Masih. Kenapa? Karena 9 buah roh itu adalah merujuk kepada kasih. Dia tidak merujuk kepada hukum Taurat itu. Dia hanya berbicara tentang kasih dan kasih. Tapi siapa yang sanggup melaksanakan itu? Enggak ada satu manusia pun. Ya, makanya saya katakan orang yang tidak mengenal kasih ini bagaimana? Tidak akan ke surga karena mereka tidak sanggup melakukan 9 hukum Taurat, hukum buah-buah roh. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat? Tidak, karena konteks dia berbicara mengenai sampah itu sudah jelas. Hukum Taurat hanya membuat kita mengerti atau mengenal akan dosa. Dengan apa kita diselamatkan? Hukum Taurat tidak bisa membawa kita ke surga karena tidak ada jalan di situ, jalan keluar terhadap dosa. Hukum Musa, mencuri potong tangan, ada nggak jalan keluar? Nggak ada nego-nego, nggak ada, potong langsung. Membunuh dibunuh, nggak ada jalan keluar. Tapi Matius 5 mengatakan apa? Jikalau engkau dulu kamu mendengar berzina, memandang pun sekarang udah berzina kata. Dulu gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Sekarang aku berkata kasihilah musuh. Ya. Nah ini. Jadi Wafi, kalian tidak punya jalan menuju surga. Tertutup jalan kalian menuju surga. Nggak ada. Karena bukti nggak ada. Fakta di dalam Quran pun tak ada. Lantas dengan apa kalian menuju surga? Tobat. Adam saja yang tobatnya diterima, diusir dari surga. Tak boleh kau di surga ini kata Tuhan. Pergi. Maka keluarlah Adam. Setelah dia keluar, baca surat 7 ayat 25. Di bumi itu kamu lahir, di bumi kamu mati. Sudah ditambahi kata mati.
sudah bertambah Tuhan mengenai kematian. Dan di bumi kamu dibangkitkan. Karena iblis mengatakan beri aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Maka Tuhan mengutip ucapan iblis, kalau ada kebangkitan pasti ada kematian. Dihukumlah manusia itu mati. Sebelumnya manusia mati, enggak mati. Mana ada jalan kematian di dalam surga? Baca aja Al-Quran. Makanlah kamu seluruh tanaman ini. Mereka hiduplah kamu di sini. Beranak cuculah di sini katanya. Mana bisa di surga ada kematian? Terima kasih. Silakan. Oke, tadi Mas Rudi Yohanes mengatakan kalau Galatia 5 itu sudah dilakukan, maka tidak membutuhkan hukum Taurat lagi. Konteksnya seperti itu. Nah, padahal pertanyaan saya kan begini. Yesus itu mempertahankan hukum Taurat. Adanya Yesus itu menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakannya. Sedangkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Nah, itu kan sangat bertentangan sekali. Coba kita buka di dalam Matius 5 nomor 17. Janganlah, ini perkataan Yesus sendiri ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Adanya Yesus ke dunia, Nabi Isa ke dunia, bukan menghapus ajaran para nabi, bukan menghapus ajaran Taurat, bukan membatalkan perkara-perkara yang tertulis di dalam Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, kata dia, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ingat, selama dunia ini masih ada, kata Yesus, selama dunia ini masih tegak, belum hari kiamat, maka tidak boleh menghapus hukum Taurat setitik pun. Kata siapa? Kata Yesus, kata Tuhan Anda sendiri. Nah, sedangkan dengan mudahnya Paulus yang baru datang kemudian, yang sejarahnya tidak diketahui bahwa dia pernah bertemu dengan Yesus atau tidak, dia pernah belajar langsung kepada Yesus atau tidak, dia mengaku-ngaku dirinya mendapatkan ilham dari Yesus, dengan mudahnya dia mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah sampah. Nah, ini sangat bertentangan sekali. Berarti Mas Rudi membela Paulus daripada Tuhannya, daripada Yesus Kristus. Padahal kata Yesus dengan tegas mengatakan, perlu digarismiringi, bahwa selama dunia ini masih tegak, tidak boleh membuang, menghapus, menghancurkan hukum-hukum Taurat. Karena datangnya Yesus bukan merusak kitab para nabi, bukan menghapus hukum Taurat, tapi menggenapinya, menyempurnakannya. Begitu saudara. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali dikatakan di dalam Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Adanya Nabi Muhammad itu membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya. Maka tidak asing ketika ada di dalam Islam ajaran-ajaran yang diteruskan dari ajaran terdahulu. Contohnya, jadi antara Yesus dengan Nabi Muhammad ini selaras, sama-sama menjaga ajaran para nabi terdahulu. Contoh seperti sunat. Seperti sunat contohnya. Ajaran itu diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nahl ayat 123, saudara, secara tegas Allah mengatakan, inna auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Telah kami wahyukan kepadamu Muhammad untuk mengikuti agama Abraham, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang bagaimana? Yang hanif, yang lurus, yang tidak bengkok. Dilengkapi dengan surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diberikan beberapa perintah oleh Allah, maka dia langsung menyempurnakannya. Apa salah satu perintahnya? Al-khitan, sunat. Nah, Yesus juga seperti itu, makanya Yesus juga bersunat. Ajaran-ajaran para nabi sejak terdahulu itu dijaga dari masa ke masa. Agar apa? Agar selaras, itu menunjukkan bahwa para nabi semuanya memiliki satu konsep keselamatan. Apa itu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Yesus saja tidak berani merusak hukum-hukum kitab terdahulu, kok ternyata Paulus mengatakan hukum sampah? Loh, lalu bagaimana dengan perkataan iblis?
Ketika iblis mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun, itu bukan Allah membenarkan perkataan iblis, bukan Mas Rudi. Itu iblis berdoa, makanya menggunakan fiil amar bermakna doa. Anzirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku keteguhan hidup sampai hari kiamat ya Allah. Innaka minal mundzirin, kata Allah, ya kamu akan hidup. Ketika iblis berdoa kepada Allah, lalu Allah mengijabahkannya, mengabulkannya. Bukan sedang membenarkan perkataan iblis. Tidak bisa dipahami seperti itu. Justru di dalam Bible, di dalam 1 Korintus 5 ayat ke-5, bahwa syarat keselamatan, rohnya harus dipasrahkan kepada iblis agar diselamatkan pada hari Tuhan. Justru Yesus masih butuh iblis untuk menyelamatkan roh manusia pada hari Tuhan kelak. Karena syaratnya dalam 1 Korintus 5 ayat 5, nyawanya, rohnya harus diremukkan, diserahkan kepada iblis. Harus ya, kalimatnya harus diberikan kepada iblis agar nanti diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti lebih hebat iblis daripada Yesus sesuai 1 Korintus 5 ayat 5. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, ini makin seru, makin malam ya. Ya, sebentar. Ya. Terima kasih Mas Wifi. Bahwa saya mencatat ada beberapa isinya. Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan. Memang betul. Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Maka ajaran Yesus itu diambil oleh Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus meniadakan hukum Taurat? Tidak ada juga itu. Bahkan di ayat yang Mas Wafi bilang tadi, apa nih? Filipi 3 saya bacakan. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-nyunat palsu. Karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Langsung aku baca 5 ya. Disunat pada hari ke-8. Paulus disunat loh, nggak pernah meniadakan sunat. Dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus tidak pernah mengatakan itu sampah, dia melaksanakan dan tidak pernah bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya benar dong. Kenapa aku katakan benar? Hukum Taurat membuat kita tahu akan dosa. Ketika kita tahu akan dosa, ada enggak jalan keluar terhadap dosa di hukum Taurat? Tidak ada. Tidak ada jalan keluar. Karena 10 Commandment, 10 perintah Tuhan, tidak ada di situ menceritakan tentang jalan keluar terhadap dosa. Enggak ada. Jangan. Begitu kau lakukan, kau berdosa. Titik. Ada enggak jalan keluar? Enggak ada. Tetapi setelah Yesus datang apa? Ada pertobatan. Nah ini. Maka Paulus mengatakan apa? Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, supaya aku memperoleh Kristus. Dia taat melakukan hukum Taurat. Bukan dibilang nggak taat. Justru ketaatannya itu dia sadar dengan apa dia mau menuju surga, nggak ada. Nggak ada jalan. Tetapi hebatnya Bible, ditunjukkanlah 3 orang yang sudah masuk surga. Yang pertama adalah Henok. Henok tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia menuju surga. Artinya orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat sudah ada yang ke surga. Orang yang meniadakan hukum Taurat sudah ke surga. Henok tidak kenal. Orang yang tidak kenal hukum Taurat sudah ke surga. Baru yang kedua, Elia. Orang yang jelas-jelas hidup di bawah hukum Taurat. Dia juga sudah ke surga. Jadi nggak ada masalah. Ya. Baru yang ketiga, orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Dia juga ke surga. Jadi bukan hanya cuman Elia lah yang masuk surga di bawah hukum Taurat.
dan dia tidak melakukan dosa, maka bisa ke surga. Henok tak kenal hukum Taurat. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan apa? Baik orang yang bersunat, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat maupun orang yang tidak bersunat, semuanya diselamatkan oleh iman. Orang yang tidak bersunat selamat ke surga. Henok, tidak ada ayat yang menceritakan Henok sunat ke surga dia. Elia, orang yang bersunat. Nah, dari dua ini saja, satu bersunat, satu tidak bersunat, ada nggak pengaruh sunat dengan menuju surga? Nggak ada. Jadi pahami dulu itu. Kemudian saya tertarik dengan kalian bicara sunat. Masih berani juga Pak Wafi ini bicara sunat. Ya. Ini dulu saya tantangkan sama Moko Ginta. Jikalau kau bisa tunjukkan satu ayat, detik di mana kau tunjukkan, sekarang saya menjadi mu'alaf, saya bilang. Masih ada dulu videonya, tapi entah ada dihapus atau belum. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena 15 nabi Islam tidak mengenal sunat lahiriah, tetapi sejak dalam rahim katanya sudah disunat. Wafi mengatakan Yesus disunat umur 8 hari. Mana ada? Kalau kau bicara Isa, nabimu, Isa nggak pernah disunat umur 8 hari. Baca saja literasi Islam. Nabi Muhammad tidak pernah disunat umur 8 hari. Baca aja literasi Islam. Nuh nggak pernah disunat. Baca aja literasi Islam. Semua disunat di dalam kandungan. Berarti kalian tidak paham definisi sunat. Definisi sunat, dia harus lahir umur 8 hari, artinya sudah oek-oek, dilihat barangnya itu masih utuh. Kemudian dipotonglah ujung kulupnya. Harus dipotong, yang memotong siapa? Manusia. Musa juga tidak bersunat. Karena dia waktu bayi sudah dihanyutkan, tidak sempat menyunat-nyunat. Mereka takut bersembunyi. Memang katanya umur 2 bulan dihanyutkan. Jadi tidak ada kalian hukum sunat, kalian nggak tahu aku dari mana. Dan anehnya hukum sunat tidak masuk dalam 5 rukun Islam. Kalau memang kalian meyakini itu, harusnya masuk dong, karena penting. Tapi kan tidak penting bagi kalian. Karena jelas di dalam ayat itu, ikutlah milah Ibrahim. Kalau memang kalian yakini Ibrahim sunat, kenapa nggak masuk dalam 5 rukun Islam? Itu kan penting sekali sunat itu. Dan dasarnya Ibrahim disunat dari mana? Hadis, bukan Al-Quran. Dan di hadis dibilang apa? Umurnya kok nggak salah 90-an tahun. Dan disunat pakai kapak katanya. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Karena tidak satu pun catatan sejarah dunia yang menjelaskan kalau Ibrahim adalah Abraham, disunat umur 90 tahun, tidak ada catatan sejarah dunia. Bahkan catatan di Yahudi pun tidak ada mengatakan umur 90 tahun. Dan tidak ada catatan juga pakai apa. Gak ada itu. Dan tidak ada catatan juga di dalam Islam kenapa dia harus sunat. Gak ada juga. Cuman ujuk-ujuk ada hadis mengatakan bahwa dia dikitan umur 90-an tahun dan dengan sebilah kapak. Dari mana jalannya? Wallahu alam. Ya, kemudian 1 Korintus 5 ayat 5. Kita harus menyerahkan. Memang betul. Contoh, saya ambil Ahmad Dedak. Ahmad Dedak itu adalah orang yang sudah diserahkan ke dalam tangan iblis. Di dalam nama Yesus. Tujuannya apa? Agar nanti dia bisa diselamatkan rohnya. Tubuhnya binasa, rohnya bisa selamat. Ada enggak manusia satu orang pun di muka bumi ini yang tahu apa yang dilakukan Ahmad Dedak selama dia koma? Gak ada yang tahu. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Makanya sangat ada kemungkinan dia ke surga. Bisa jadi ada. Kalau benar ada yang mendoakan dia, kayak saya doakan Julius. Saya serahkan ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Agar apa? Siapa tahu satu hari nanti dia bisa mau ingat kepada Yesus. Rohnya bisa diselamatkan, tubuhnya binasa. Bukan berarti jalan kami ke surga harus diserahkan ke tangan iblis. Enggak. Itu untuk orang-orang yang mau bertobat. Serahkan aja tubuhnya. Artinya diserahkan tubuh, dia mulai sakit. Dia nggak mati mendadak. Karena ada kalimat diserahkan. Nah, ketika di dalam sakitnya,
dia bisa bertobat, kita nggak tahu. Di dalam komanya dia bisa mengakui Yesus, kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang punya kuasa itu. Ya. Nah, sekarang mengenai iblis, Wafi. Wah, Tuhan menyetujui. Kan sudah kubilang. Tuhan mengiyakan doanya iblis. Ada nggak Tuhan berbicara tentang hari akhir? Belum ada, karena awal orang baru diciptakan kok bicara hari akhir. Artinya iblis itu pandangannya jauh ke depan. Bahwa akan ada hari kiamat. Maka dia meminta tangguh. Sampai hari kiamat. Sementara Allah mengatakan apa? Apabila mereka ikut kau, maka mereka akan kumasukkan ke neraka. Buktinya sampai sekarang Adam enggak di neraka. Dia sudah bangkit, sudah di langit pertama. Kan itu iman Islam. Isyrot dan Misyrot, ke Sidratul Muntaha. Di langit satu sudah dilihat Adam. Adam dalam kondisi mati apa hidup? Pernah saya tanyakan. Dalam kondisi hidup. Bahkan Ibrahim berbicara. Musa. Musa kan bertanya, berapa kau dapat ini? Musa udah mati, matilah. Dalam pengertian Islam kan Musa meninggal. Lah kalau ujung-ujung sudah hidup ketika zaman Muhammad dan bertemu di Sidratul di langit kelima, keenam. Artinya apa? Kok nggak berakhir-akhir dunia ini? Siapa yang benar, Allah atau iblis? Yang benar iblis. Sampai hari akhir. Baca aja surat 7 itu. Saya nggak nambahin, nggak mengurangi. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke, kita baca ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Begini, ini bukan kata saya, kata Paulus, kan begitu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, ya. Jadi sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Paulus ini banyak yang bertentangan dengan Yesus, gitu loh. Yesus bilang A, Paulus bilang B. Yesus bilang C, Paulus bilang D. Yesus bilang Z, Paulus bilang X. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran ini di dalam Bible itu banyak ketidakkonsistenan. Kalau ajarannya saja sudah banyak ketidakkonsistenan, maka bagaimana konsep keselamatannya? Makanya di awal ketika saya bertanya, ketika ada orang pedalaman yang sama sekali tidak pernah mendengarkan berita Injil, apakah dia masuk surga? Ternyata jawabannya pakai Galatia 5. Lah, kalau pakai Galatia 5 Islam pun berarti selamat. Kalau pakai Galatia 5 Hindu pun selamat. Kalau pakai Galatia 5 berarti Buddha pun selamat. Kalau seperti itu ngapain masuk agama Kristen? Kan begitu. Kalau memang keselamatan itu terpatok kepada Galatia 5. Nah, sedangkan Yesus sendiri yang beliau datang untuk menggenapi hukum Taurat, dan ternyata apakah Paulus itu tidak melakukan hukum Taurat? Ya jelas lah. Apa contohnya? Kalau dia tidak melakukan hukum Taurat. Kalau kita melihat konsep keselamatan di dalam hukum Taurat, contohnya seperti di dalam imamat. Kalau ingin untuk menebus dosa, maka harus menggunakan korbanot yang berupa domba betina. Nah, korbanot yang dipergunakan untuk keselamatan menghapus dosa di dalam imamat 4 ayat 30-an itu ya, 32 kalau tidak salah, itu harus menggunakan domba betina. Ternyata di dalam perjanjian baru yang datang Yesus. Yesus itu kan bukan domba betina, domba jantan berarti kan. Dan yang termaktub terbunuh di tiang salib adalah Yesus. Berarti untuk menghapus dosa itu menggunakan domba jantan. Sedangkan di dalam hukum Taurat menggunakan domba betina. Apakah Yesus ini lupa dengan aturannya dulu? Karena Yesus diasumsikan adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Berarti kan dia adalah firman Allah itu sendiri. Dulu dia memberikan aturan di dalam perjanjian lama, di dalam Torah Musa. Kalau ingin menebus dosa, menggunakan domba betina. Ternyata yang datang malah Yesus. Seharusnya bukan Yesus yang datang, tapi pakai tak marbutoh, Yesusah. Ya, pakai kerudung. Kenapa? Karena domba betina. Kok yang datang malah jantan?
Nah, ini kan ketidakkonsistenan di dalam sebuah ajaran keselamatan, sehingga kita ragu terhadap keselamatan Bible itu, sangat ragu sekali. Kalau kita kaitkan dengan 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan, kalimatnya menggunakan harus kita serahkan dengan nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada iblis. Kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dengan diserahkan kepada iblis, akan diselamatkan nanti di hari Tuhan. Beda dengan ajaran Yesus. Kalau Yesus cuma simple mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mempercayai Allah satu-satunya Tuhan dan mempercayai Yesus sebagai utusannya. Simple. Percaya Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai utusannya. Yohanes 13:16, tidaklah utusan lebih baik daripada Dia sang pengutus. Jadi mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan, Dia sebagai utusannya, selesai. Masuk surga, karena itulah kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana dengan Paulus tentang ajaran dosa waris? Pernahkah Yesus mengajarkan tentang dosa waris? Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Karena pelajaran mengenai dosa waris itu murni asumsi dari Paulus sejauh yang saya baca dan yang saya fahami. Mentok-mentoknya Anda akan mengatakan Roma 5 nomor 12 adalah dalil adanya dosa waris. Padahal Yesus di dalam beberapa catatan murid-muridnya, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, dan semuanya tidak pernah menyampaikan dosa waris sedikit pun. Ketika ajarannya sudah simpang siur, maka bagaimana kita bisa percaya kepada konsep keselamatannya? Sedangkan Nabi Muhammad SAW simple. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada utusan-utusannya. Tidak boleh kita kafir kepada sebagian, beriman kepada sebagian, tidak boleh. Harus beriman semua. Di dalam surah An-Nisa ayat 150-151, tidak boleh kita itu nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kita beriman sebagian utusan lalu kafir kepada sebagian utusan yang lain. Kalau sampai satu saja utusan Allah itu dikafirkan, didustakan, maka ulaika humul kafiruna haqqo, maka dia jelas benar-benar orang kafir. Loh, sunat kok tidak masuk kepada rukun Islam? Sunat kok tidak masuk kepada rukun iman? Tidak semua yang masuk kepada rukun Islam itu adalah menjadi pokok agama di dalam Islam. Tidak semuanya. Banyak amaliyah-amaliyah yang lain, amal-amal yang lain yang tidak disebutkan dalam pilar-pilar agama Islam. Makanya Islam itu mengajari kita untuk menjaga keturunan. Itu tidak masuk dalam 5 ini. Menjaga keturunan. Wajib kita menjaga keturunan ini. Makanya zina diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh berzina, tidak boleh poliandri. Islam menjaga akal, akal harus dijaga agar selalu sehat. Makanya umat Islam diharamkan minum khamr, diharamkan menggunakan sabu. Umat Islam diwajibkan menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Makanya mencuri, suap, dan lain sebagainya diharamkan di dalam Islam. Ini juga perkara penting. Tetapi kenapa kok tidak masuk kepada pokok agama ini, rukun Islam? Karena memang tidak seperti itu konsepnya, Mas Rudi. Tidak semuanya harus tersebut. Contoh seperti 10 hukum Taurat. Apakah semua perintah Allah itu termaktub dalam 10 hukum Taurat? Tidak juga. Banyak perintah-perintah Tuhan lain yang penting tapi tidak masuk kepada 10 hukum Taurat. Apakah termasuk tidak penting? Ya penting juga ketika itu berkaitan dengan ketuhanan, keselamatan, dan lain sebagainya. Begitu cara memahaminya. Nah, sedangkan dosa waris saja, Mas Rudi, sejauh yang saya baca, entah kalau Mas Rudi menemukan ayatnya, dosa waris saja, saya tidak pernah menemukan Yesus mengajari dosa waris. Kenapa? Karena konsep di awal di perjanjian lama, Mas Rudi, bahwa orang yang memakan buah pengetahuan itu akan mati, kan? Ternyata setelah Nabi Adam alaihi salam memakan buah itu, ternyata dia masih hidup 900 tahun. Nah, ini kan sudah tidak konsisten. Lalu diajarkanlah tentang hukum dosa waris. Yang ngajari siapa? Paulus. Tidak pernah kita mendengarkan Yesus mengungkapkan tentang hukum dosa waris. Makanya kalau kita melihat ajaran Yesus alaihi salam atau Nabi Isa, itu simple-simple. Ya.
Ajaran Nabi Isa itu simpel-simpel, Mahrudi. Meyakini Allah sebagai Tuhan, dia sebagai utusannya, menghormati ayah dan ibu, berbuat baik, kedamaian, lemah lembut. Tidak seribet apa yang disampaikan oleh Paulus. Karena sehingga ketika Paulus, saya sampai curiga, saya mencari di dalam fakta-fakta sejarah, saya mencari di dalam buku-buku tentang sejarah. Sebenarnya Paulus ini anaknya siapa sih? Nama ayahnya itu siapa, kata saya. Kenapa dia itu menjadi sangat keren di dalam agama Kristen? Saya mencari nama ayahnya saja nggak ketemu itu. Dari kitab sejarah, Bible, semuanya nggak ketemu. Bahkan kalau kita buka di dalam buku tentang sejarah Alkitab yang ditulis oleh Karen Armstrong, bahwa Paulus sekali-kali tidak pernah menyangka bahwa surat-suratnya itu menjadi kitab suci. Tidak pernah menyangka. Kenapa? Karena Paulus meyakini Yesus akan datang waktu dia masih hidup. Itu bukan karya umat Islam ya, karya umat Kristen. Karen Armstrong di dalam kitabnya Sejarah Alkitab itu mengatakan Paulus tidak pernah menyangka bahwa surat-suratnya ke Galatia, surat-suratnya ke Roma, surat-suratnya ke Efesus dan lain sebagainya itu sebagai kitab suci. Tidak menyangka. Kenapa? Paulus sendiri mengakui, Mas Rudi, di dalam 2 Korintus atau 1 Korintus kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Ingat, Paulus sendiri mengakui kalau surat-suratnya, apa yang dia sampaikan bukan berdasarkan dari firman Tuhan, kata Paulus. Berarti kan asumsi. Sedangkan dia tidak pernah ketemu dengan Yesus. Seperti itu. Sekian, silakan. Oke, terima kasih. Ini jadi meluas ke dosa waris ya. Nanti mengenai dosa waris kapan waktu kita bahas tersendiri, tapi akan saya jawab juga nanti sedikit. Ya, saya mulai dari belakang aja mengenai Paulus. Paulus tidak menyangka surat-suratnya itu masuk ke dalam kitab suci. Ya wajar dong, karena kitab suci itu dikanon setelah dia wafat. Ya sama kalau saya bilang, sapi pun tidak menyangka bahwa nama sapi itu jadi nama di Quran kan, sapi betina. Kan itu jadinya. Pernah nggak sapi menyangka bahwa, masuk nama kami di dalam kitab suci? Dan tidak pernah. Karena yang menulis juga bukan sapi ya. Tapi ya sudahlah, itu namanya firman Tuhan dan diakui oleh orang Kristen. Kan ada kata Paulus mengatakan apa? Semuanya diilhami dari Tuhan ya. Kita nggak bisa menyangka. Kemudian ketika kamu bilang dia tidak pernah bertemu Yesus, pernah? Baca aja kisah para rasul itu. Kan jelas-jelas dikatakan kisah para rasul 9 ketika dia mau ke Damsyik, dia bertemu dengan cahaya itu dan mengatakan aku adalah Yesus. Masa kami nggak percaya sama itu? Kan lucu. Karena memang Yesus kami pernah badannya bercahaya. Jadi kami mempercaya itu ya. Kemudian silsilah Paulus tidak diketahui. Justru silsilah Paulus, tanyalah orang Katolik Rom. Kalau saya memang lemah tentang hal itu. Karena yang paling mengetahui tentang hal itu adalah orang Katolik Rom. Tapi di Filipi 3 tadi kan dia sudah mengakui. Dia keturunan dari siapa? Benjamin. Nabi Muhammad ada nggak mengaku dari keturunan siapa? Nggak ada. Paling Abdullah bapaknya, Aminah ibunya. Ya. Ada nggak diketahui dari keturunan siapa dia? Kalau masuk dari garisnya, ada nggak Nabi Muhammad mengatakan dia keturunan Ismail? Itu aja lah dulu. Kalau ini ada diakui, saya dari keturunan Benjamin. Artinya dia memiliki silsilah. Mana ada Al-Quran mengatakan inilah silsilah Nabi Muhammad? Ada juga. Bahkan dia lahir ayahnya sudah tiada. Kan begitu. Jadi ya kita kesampingkan itu karena kita tadi bicara keselamatan. Kemudian kamu mengambil imamat 4. Kamu tidak baca ayat 3-nya. Imamat 4 ayat 4 kamu ambil. Dia harus membawa lembu itu ke pintu kamar pertama. Dia harus meletakkan tangannya pada lembu itu dan menyembelih lembu itu. Apa ini ya sebentar ya. Imamat 3 dulu kubacakannya. 4 ayat 3. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersara, harus dia mempersembahkan kebatuan karena dosa yang telah diperbuat seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa.
Bukan hanya domba, lembu pun bisa. Kalau bicara itu, Yesus merujuk kemana? Itu merujuk ke kisah Abraham. Ketika Abraham mau menyembelih anaknya, maka digantikan dengan seekor domba. Bukan di imamat ini. Kalau di imamat sudah berkembang lembu, sapi, burung merpati, banyak. Ya. Kemudian mengenai tadi menyerahkan ke dalam tangan iblis. Sejak semula kan Tuhan memang menyerahkan kami ke dalam tangan iblis. Baca saja Kejadian 3 ayat 14. Engkau akan menjadi binatang terkutuk. Dengan perut mula engkau jalar, makananmu adalah debu tanah. Selesai. Sudah diserahkan kami ke dalam tangan iblis. Kenapa bingung? Bahwa kami pun bisa mendoakan orang yang menghujat. Kan menghujat itu. Menghujat Yesus ke dalam tangan iblis, bisa. Gak ada yang apa. Tuhan kan sudah menyerahkan kita ke dalam tangan iblis. Di Al-Quran dikatakan, oh ya, iblis meminta, aku akan menyesatkan mereka dari kiri, kanan, atas, bawah, segala macam. Baca surat 7. Apa kata? Oh silakan. Memang tugas kau menyesatkan, katanya. Kata iblis, karena engkau menyesatkan aku, katanya. Kan sudah diserahkan kita untuk disesatkan iblis. Mana ada Tuhan tidak mengizinkan kita, dia tidak menyerahkan kita ke dalam tangan iblis. Bukalah ayatnya satu dari Al-Quran kalau kau mampu. Kita ini memang sudah diserahkan ke dalam tangan iblis. Bahwa iblis akan merintangi kita dari jalan Tuhan. Mana ada dibilang Tuhan, ketika kau merintangi iblis, tidak boleh kau merintangi. Mana ada dilarang Tuhan? Tidak akan, katanya. Ya. Kemudian mengenai dosa waris, nanti itu kita bahas tersendiri. Kemudian mengenai Adam. Adam memang mati satu hari kok. Kalau kamu tanya saya di mana Tuhan mengatakan itu, sudah jelas Tuhan berfirman kepada dia di dalam Taman Eden. Yang mana di dalam Taman Eden tidak boleh ada kematian, tidak boleh ada dosa. Maka selalu saya katakan, kalau kamu tanya, Taman Eden di sorga. Maka waktu Tuhan yang berlaku di situ, bukan waktu manusia. Satu hari Tuhan, Mazmur 90, sama dengan 1000 tahun di manusia. Maka ketika Adam berdosa, dia diusir dari surga itu, disuruh keluar. Kemana? Ke bumi. Maka dia mati 930 tahun. Terpenuhi enggak? Terpenuhi. Pada hari engkau memakannya, engkau akan binasa. Satu hari Tuhan 1000 tahun manusia. 930 kurang 70 tahun lagi, baru satu hari Tuhan. Kan enggak sampai satu hari. Tapi andai kata Adam dibiarkan di Taman Eden, katakanlah ini hari pertama, hari kedua dia harus mati. Tapi faktanya nggak diizinkan Tuhan berlama-lama, disuruh turun langsung ke bumi. Maka umurnya 930 tahun waktu manusia, ya. Dan dia meninggal. Jadi tidak ada hukum Tuhan yang tidak terpenuhi. Nah, mengenai larangan 10 hukum Taurat, carilah dulu apa larangan yang belum dituliskan di dalam 10 hukum Taurat itu. Jangan kau bilang keker, nah itu memang nggak ada. Ya, kalau komputer. Tapi penyesuaiannya hanya 10 hukum itu ada. Ya. Jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Memang ada nabi yang mengikuti ini, nabimu mengikuti itu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Kamu bilang memelihara hukum Taurat. Tahu nggak artinya jangan mengingini rumah sesamamu? Kita mengingini istri orang, nggak boleh. Daud contohnya dihajar Tuhan, marah Tuhan. Itu Tuhan baru sesungguhnya Tuhan. Kalau ada rajanya, nabinya yang berbuat dosa, dosa tetap dosa, dihukum, dihajar. Bukan Daud dibela Tuhan, turun ayat. Daud, karena kau adalah nabiku, semua bisa kau cap-cap, kau suka kau. Mau mama orang, istri orang, gue tidak ada gitu. Ya, sudah itu memakan buah itu sudah ya. Nah, sekarang jalan kalian ke surga apa? Kamu katakan, wah melalui Filipi, memang betul. Melalui Galatia 5 ayat 22-23. Tidak satu hukum pun menentang hal itu.
Makanya aku bilang sama kau, kalau saya berbuat baik sebaik-baiknya, apakah saya bisa masuk surga Islam? Pasti kamu bilang tidak, karena saya sudah mendengar yang namanya Al-Quran. Dan saya menutup diri. Kan itu kau bilang, makanya saya kafir. Apakah adil? Makanya ada, kalau kita lihat di Facebook itu kan ada seorang bule memberi minum seorang anak apa itu? Apalah kata orang di situ? Dia tetap ke neraka karena dia Kristen. Kan lawak. Di mana keadilan Tuhan? Bahwa jalan ke surga melalui agama. Adil dong Tuhan kami, jalan ke surga bukan melalui Kristen. Mana ada dikatakan Kristenlah jalan keselamatan? Tidak ada itu. Dan itu tidak pernah saya bantah. Kalau ada teman-teman saya mengatakan, wah kalau nggak masuk Kristen tidak sampai ke surga, kucabe mulutnya. Karena tidak ada jalan di dalam Kristen, tidak ada jalan keselamatan, yang ada di dalam Yesus. Kenapa kami harus ikut Yesus? Karena kami tidak mampu melaksanakan 9 buah roh. Apa buktinya? Kami mati. Hanya satu orang yang mampu melaksanakan itu, siapa? Henok. Kami tidak mampu, mati artinya ada dosa. Lah dengan apa kami ditebus? Kalau kamu tanya saya pingin masuk Islam, tapi saya tidak temukan satu bukti orang yang sudah masuk ke surga. Tidak ada. Lantas masa saya harus pengikut? Dengan apa saya mau diselamatkan? Maka saya baca Bible, ternyata ada keselamatan dalam Yesus. Matius 26 ayat 28. Darahku akan tertumpah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Wah, ini ada pengampunan. Ada enggak buktinya Yesus memasukkan orang ke surga? Ada, yang disalib di sebelah Yesus. Makanya aku pilih jalan itu. Kalau enggak ada bukti, mana akan ku pilih itu? Ngapain? Bukti dulu baru janji. Jangan janji bukti enggak ada. Silakan Wafi, ini waktumu terakhir karena sudah 1,5 jam dan saya tidak akan menyangka. Silakan. Oke. Halo. Untuk dosa waris mungkin pertemuan selanjutnya berarti ya. Tidak dijawab sekarang berarti ya. Nah, mohon kan tadi Mas Rudi bilang gini, mana dari 10 hukum Taurat itu yang tidak disebutkan? Loh, kita kan sedang bahas itu justru. Seperti penebusan dosa di dalam imamat, itu tidak disebutkan di dalam 10 hukum Taurat. Padahal itu juga penting. Dalam penebusan dosa harus menggunakan, kalau domba berarti dombanya harus betina. Kalau Anda mengatakan dombanya itu lembu juga bisa. Loh, kita tidak sedang membahas lembu, Mas Rudi. Kenapa? Karena Yesus itu diwartakan, diberitakan di dalam Yohanes 1 nomor 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ingat ya, Yesus itu tipologinya menggunakan domba, bukan lembu, Mas Rudi. Padahal kalau kita mau menggunakan domba, Mas Rudi, di dalam Imamat 4 harus betina kalau domba. Antum baca, Anda baca dari Imamat 4 itu ya, ayat 1 sampai 30-an itu, kalau pakai domba, maka dombanya harus betina. Kalau lembu ya iya memang ada yang jantan, ada yang betina. Tapi kalau pakai domba, dombanya harus betina, Mas Rudi. Sedangkan di dalam perjanjian baru yang datang malah Yesus. Yesus itu bukan betina. Dia itu laki-laki, berarti yang datang malah domba jantan, cediar. Gitu Mas Rudi. Kemudian, ya, jalan keselamatan percaya bahwa Tuhan mati oleh ciptaannya. Ini kan sangat lucu sekali Mas Rudi. Kalau memang Mas Rudi berdalil Galatia 5 atau mendiskreditkan umat Islam, contohnya Islam tidak bisa masuk surga tanpa masuk Islam. Loh, di dalam agama Islam Mas Rudi, sudah berkali-kali saya katakan di awal, ketika dia tidak mendengarkan suara Islam, apa yang disampaikan utusan Allah, seperti para ulama, para rasul, para nabi, maka dia termasuk wa ma kunna mu'adzibin hatta naba'atha rasula. Dia tidak diazab, dia akan masuk surga Mas Rudi. Atau anak yang baru lahir, lalu dia mati. Kalau di dalam Kristen, anak yang baru lahir itu karena harus dibaptis dulu. Kalau baru lahir langsung mati, wah ini bahaya. Kenapa bahaya?
Karena di dalam pemahaman Kristen harus dibaptis dulu bayi itu, baru dia terselamatkan. Sedangkan di dalam Islam enggak. Anak bayi yang belum balik, umur 5 tahun pun kalau belum balik mati langsung masuk surga di Islam. Dalilnya mana? Hadis sahih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Setiap anak yang baru lahir, apapun agama orang tuanya, dia lahir dalam keadaan suci. Ketika dia mati sebelum balik, maka jelas dia akan masuk surga, Mas Rudi. Seperti itu. Mungkin Henok ya, tadi yang belum sempat saya bahas masalah Henok. Ya, Henok itu menurut Mas Rudi kan tidak beragama. Kalau menurut kita, Henok itu kan Nabi Idris. Henok itu kalau lihat dalam sejarah itu Nabi Idris. Anak-anaknya Nabi Adam, cucu-cucu Nabi Adam, dan menjadi kakeknya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu punya kakek Henok. Kalau di kita itu Nabi Idris. Dia tak punya agama kok. Tapi dia masuk surga. Loh ya iyalah. Wan dijelaskan di dalam Bible Henok itu beriman kepada Tuhan yang benar. Kalau nggak punya agama tapi beriman kepada Tuhan yang benar, ya itu sudah bertauhid namanya. Itu namanya bertauhid, benar-benar mengimani. Karena ketika Henok terangkat imannya, kan begitu di dalam perjanjian lama. Terangkat imannya lah, berarti dia beriman. Dia setia kepada Tuhan, kan begitu. Nah kalau beriman ya jelas lah masuk surga. Tapi tidak pernah mengenal Kristen, karena memang jauh jaraknya. Seperti itu Mas Rudi. Dan terakhir, karena sudah 1,5 jam ya. Nah, kalau kita perhatikan Mas Rudi, dari awal sampai akhir, yang saya tangkap dari ungkapan Mas Rudi ini, bahwa keselamatan itu tidak harus dari jalur percaya kepada Yesus. Itu yang utama. Bisa melalui dengan Galatia 5, 22 dan 23. Berarti Mas Rudi mengakui umat Islam juga selamat masuk surga. Cuma mungkin surganya beda Mas Rudi ya. Kalau di surga kita banyak wanita cantik, bidadari, di tempat Mas Rudi malah nonton Tuhan yang kawin ya. Seperti di Wahyu 19 ya. Perkawinan anak domba itu berbeda. Kalau di surga kita yang menikah. Di surganya Mas Rudi, Tuhan Mas Rudi yang menikah. Ya, mungkin entah bagaimana cerita aslinya, nanti kita ketemu nanti kalau sudah di surga, apakah makan dengan makanan prasmanan atau pakai nasi jagung, saya tidak tahu. Yang penting ya seperti itu kalimatnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata salah dari diri saya sendiri, kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dilanjut pada diskusi selanjutnya mengenai dosa waris. Oke, sekian Mas Rudi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Wafi.